Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nasif dengan NIM 2011301381. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester dari MK Hukum Pidana dengan dosen Pak David Nugraha Saputra MH. Soal pertama, di dalam tujuan hukum pidana terdapat teori mutlak atau pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan. Pertanyaannya, tolong jelaskan tujuan hukum pidana berdasarkan ketiga teori tersebut. Jadi jawabannya, yang pertama, teori mutlak. Ialah menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Sedangkan teori relatif ialah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Sedangkan teori gabungan ialah bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif atau tujuan dan absolut atau pembalasan sebagai satu kesatuan. Soal kedua, berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu, terdapat asas legalitas. Pertanyaannya, kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Jadi jawabannya, yang pertama, nulla poena sine lege, tiada pidana tanpa undang-undang. Yang kedua, nulla poena sine crimine, tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga, nullum crimen sine poena legali, tiada pidana tanpa undang-undang, pidana yang terlebih dahulu ada. Soal ketiga, sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dan dasar hukumnya. Jadi jawabannya, unsur percobaan yang pertama adalah niat. Itu menurut Simus identik dengan kesengajaan. Artinya untuk kesengajaan atau niat dapat dihukum walaupun kejahatannya tidak terjadi. Misalnya, seseorang ada niat untuk maling rumah nih. Ada niat untuk maling, sudah pakai atribut maling misalnya, tetapi tidak jadi karena ada hidayah misalnya. Berarti itu tidak dipidana, tetapi kalau itu ketahuan, itu sudah termasuk tindak pidana percobaan kejahatan. Unsur yang kedua adalah permulaan pelaksanaan kejahatan. Ialah melepaskan kekuatan yang sesudah dikumpulkan. Misalnya mereka ingin membunuh orang nih ya. Sudah ada prepare sebelumnya, baik itu mengasah golok atau pisau ataupun menyediakan alat-alatnya untuk membunuh. Itu sudah termasuk tindak pidana percobaan pembunuhan. Unsur ketiga, tidak akan dipidananya seseorang atau mengurungkan perbuatannya. Misalnya mau mencuri ayam nih, tapi dia tidak jadi mengurungkan niatnya, tetapi dia tidak jadi perbuatan, tidak ada unsur kedua yang sebelumnya nih. Itu tidak termasuk tindak pidana. Dasar hukum yang diatur dalam tindak pidana percobaan ini yaitu dalam pasal 53 dan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh perbuatannya misalnya si A ingin membunuh si B. Nah, si A ini melakukan 3 unsur di atas yang sebelumnya nih, yaitu niat dan melakukan pelaksanaan. Itu baik itu alat dan langkah-langkah sebelumnya untuk melakukan aksi perbuatannya itu, yaitu membunuh si B. Itu termasuk contoh tindak pidana percobaan. Soal keempat, sebutkan jenis-jenis penyertaan dan berikan contoh masing-masing penyertaan tersebut dan disertai dasar hukumnya. Jawabannya, penyertaan dapat dibagi jenisnya. Yang pertama, bentuk penyertaan berdiri sendiri. Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, pembujuk, membantu, dan menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. Apabila peserta satu dihukum yang lain juga, ya itu dasar hukumnya pada penyertaan ini yaitu pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Soal nomor 5, di dalam hukum pidana ada namanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan perbedaan tersebut dan berikan contoh beserta dasar hukumnya. Jawabannya, alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 49 ayat 1 mengenai pembelaan terpaksa, pasal 50 peraturan perundang-undangan, dan pasal 51 ayat 1 perintah jabatan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 tidak mampu bertanggung jawab, pasal 49 ayat 2 not where access, pasal 51 ayat 2 dengan itikat baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.